Waalaikumsalam. Silakan Om Jia. Untuk khusyuk ini loh Ustaz, apakah saat salat saja ataukah untuk khusyuk? Apakah waktu salat atau bisakah di waktu kegiatan yang lain-lain? Apapun. Iya, oke, benar. Bagus, pertanyaannya luar biasa. Ya, sangat berbobot ya. Iya, jadi khusyuk itu istilah hanya dalam sholat atau juga bisa di luar sholat. Ya, oke teman-teman, memang khusyuk itu dalam ayatnya ya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Begitu bunyi ayatnya. Sungguh beruntung kata Allah bagi orang-orang yang beriman yang dalam sholatnya khusyuk. Oke, Umi Jia. Beruntung orang-orang yang beriman. Orang beriman yang beruntung, orang beriman yang sholatnya khusyuk. Kebalikannya. Kalau nggak khusyuk, beruntung nggak? Ya, coba. Kalau nggak khusyuk, beruntung nggak? Ya. Ya, beruntung tapi dikit kali ya. Beruntung tapi dikit ya. Itu istilah aja lah ya, istilah. Ya, istilah. Ya, oke ya. Kalau ayatnya, hadisnya memang Umi, kata khusyuk itu lebih dipakai pada zona sholat. Maksudnya zona amaliyah kita mengerjakan ibadah mahdoh berupa sholat. Itu khusyuk lebih spesifik di sholat itu. Oke, Umi? Bisa dimengerti? Oke. Kemudian ada pertanyaan begini. Salah tak Ustadz kalau khusyuk istilah itu ditarik keluar lebih luas. Dalam pengertian arti yang lebih luas. Kan intinya menggambarkan totalitas keadaan hati si yang sholat hubungannya dengan Allah. Sekarang apa salahnya sih kalau di luar sholat yang mahdoh, ya toh, di luar sholat yang mahdoh, hatinya bisa hudur total ke Allah kayak dalam sholat tadi. Kalau itu pakai khusyuk salah tak Ustadz? Ya enggak juga, ngapain salah? Ya toh, kok ada yang nyalain? Ya monggo, nggak ada masalah. Namanya pendapat aja kok. Ya toh, Umi Jia? Ya. Kalau saya berpandangan dalam spesifik memang istilah khusyuk masuk zona spesifiknya loh ini sholat. Clear 100%, clear sesuai ayat dan hadis. Tapi bagaimana bila ditarik di luar itu? Zikir setelah tahajud kita, zikir habis sholat duha kita, zikir kalau ada waktu kosong kita, atau mungkin zikir sambil nonton TV, matanya ngelihat TV, tapi hati total hadir ke rasa dan sadar tentang Allah benar, sehingga penglihatan TV-nya pun seakan-akan tidak bermakna secara hakiki di hati. Hanya tampilan dohir yang tidak bisa mempengaruhi fakta kehuduran hati lewat rasa dan sadar hubungannya dengan Allah. Loh, kalau keadaan hatinya benar-benar bisa begitu ya, yang zikir lewat nonton TV pun ya berarti tetap bisa dikatakan khusyuk, kan begitu tah? Istilah khusyuk itu istilah aja. Substansi khusyuk totalitas hadirnya hati lewat rasa hadir total kepada Allah. Kalau itu siapapun bisa dalam keadaan apapun, ya berarti dirimu khusyuk. Gitu loh teman-teman. Sekarang begini, coba saya tanya. Ada ibu-ibu nyuci piring. Ibu-ibu nyuci piring. Dari mulai ingin saja sudah disadari Allahnya. Allah yang ngirim keinginan baiknya. Kemudian nyuci piring. Nyuci benar. Tumpukan banyak. Nggak ngeluh,
gondok, enggak apa. Tapi hatimu benar-benar sambil nyuci piring. Totalitas gerakanmu, pikiranmu, zahir batinmu, rasa sadarmu total menikmati perbaikan, perbuatan baik ini. Hakikatnya rahmat Allah. Hatimu ngadep Allah, lurus Allah, melihat Allah. Oke. Ngerasa total tentang Allahnya. Di luar rasa Allah, rasa suami, rasa anak, rasa apapun termasuk rasa pahala pun hilang dari hatimu karena totalnya hatimu menjalankan nyuci piring total ke Allah. Itu bisa nggak kalau kita sebut khusyuk itu? Total banget tadi. Bisa. Nah, iya. Ini mah nyuci piringnya lebih khusyuk daripada orang yang hatinya masih berantakan sholatnya. Ngerti apa enggak? Ngerti maksud saya? Paham nggak ini teman-teman? Ini mah sudah nyuci piringnya para wali ini. Ngerti nggak? Nyuci piring tapi jadi thoriqoh, jadi jalan, jadi manhaj, jadi metode, jadi alat, jadi kendaraan untuk sampai kepada Allah. Hatimu itu loh yang sampai. Kalau nyuci piring pak pekerjaan dohir tah. Nyuci bentuk nyuci piringnya itu perbuatan dohir. Tapi rasa bersamaan nyuci piring, kesadaran bersamaan nyuci piring yang ngadep total ke Allah dan gak ada motif, tujuan, target, rasa apapun di luar Allah. Bukankah itu khusyuk tak teman-teman? Bukankah itu sholat tak? Sholat dalam pengertian yang luas. Karena sholat itu intinya zikir. Dan dirimu nyuci piring benar-benar zikir. Zikirnya sangat khusyuk. Itu mah dirimu sudah masuk zona ma'rifah. Ngerti apa enggak? Dirimu nyuci piring tapi nyuci piringmu ma'rifah. Nyuci piring yang duduk pada praktek kemakrifatan. Nyuci piring yang duduk pada keihsanan. Karena yang kamu lihat hanya Allah. Nyuci piring yang duduk pada totalitas tauhid. Nyuci piring yang mampu melihat Allah, menghadap Allah, ketemu Allah. Itu nyuci piringnya para ahli ma'rifah. Nyuci piringnya khusyuk, hudur, hadir ke Allah, lillahi ta'ala, ikhlas, total. Maka nyuci piringnya menjadi sholat. Nyuci piring yang begitu akan menghantarkan surga. Baik surga di dunia dalam keadaan hati dan pikiran. Dan surga di akhirat nanti. Tunggu mati dulu tapi. Paham? Jadi surga mah inilah sejatinya. Surga itu kita buat sendiri, itu aslinya itu maknanya. Jadi di hatimu surga apa neraka? Hakikatnya bahasa syariatnya ini. Yang buat hati kita sendiri, diri kita sendiri. Kalau nyuci piring yang setumpuk tadi sambil protes, sambil nggak ridho, sambil nggak ikhlas, sambil ada rasa terpaksa dan dipaksa, dan seterusnya muatan-muatan ketidaktulusan, dirimu mah bukan ngabdi pada Allah, ngabdi pada nafsu. Karena melakukan sesuatu dengan keterpaksaan. Minimal mengabdi pada makhluk namanya wajib. Minimal mengabdi pada makhluk namanya kewajiban. Saya melakukan karena terpaksa dan dipaksa oleh makhluk namanya wajib. Hukum namanya wajib, tapi hatimu belum mampu mengabdi
hati kepada ketulusan, rasa, kesadaran total ke Allahnya. Gitu loh. Paham apa enggak ini? Ini tingkat tinggi ini tingkat tinggi. Nanti semua amal itu sama intinya. Apapun yang kita lakukan, kalau hati tidak duduk total keihsanan, total tauhid, total ma'rifat, tetap di hati masih ada neraka. Kalau di hati masih ada neraka, artinya belum atau tidak ikhlas. Kalau di hati masih ada neraka, artinya belum atau tidak total tauhidnya, belum atau tidak ihsannya. Kalau keadaan hati masih begini, ya di neraka. Nanti setelah mati, bagaimana? Wong di dunianya belum total kok. Tentang melihat Allahnya kok. Nah, secara ilmu dijawab, oh di akhiratnya kalau belum total ya ditolak. Nanti hakikatnya pemutusnya Allah. Karena itu jangan seolah manusia menjadi pemutus surga neraka. Enggak ada yang tahu surga neraka itu nanti Allah sendiri. Karena untuk masuk surga miliaran sebab nanti. Bisa jadi sholatnya tambah ditolak semua. Tapi ada amalan lain di luar sholat. Apa yang Allah suka? Akan banyak masalah nanti di sana. Seperti itu gambarannya, Umi Cia. Bisa dimengerti Umi Cia? Jadi khusyuk bisa pada perbuatan apapun. Kalau saya boleh berpendapat, sebetulnya kesempurnaan ihsan, kesempurnaan totalitas praktek tauhid, kesempurnaan totalitas menghadap Allah, kesempurnaan totalitas Allah, kesempurnaan melihat Allah, itulah sejatinya khusyuk. Tapi harus total. Selama ini kita belum bisa total, makanya nggak paham makna khusyuk. Salah yang enggak. Mengerti Umi ya? Mudah-mudahan paham nih, mudah-mudahan. Oh, jadi khusyuk itu gitu ya? Iya, khusyuk bisa di dalam sholat. Dan itu spesifikasinya di situ. Tapi bisa dikembangkan di luar sholat dalam perbuatan apapun. Yang penting hati total kepada Allah. Itu namanya khusyuk. Nah, kenapa saya ambil nyuci piring? Nah, karena dianggap perbuatan remeh oleh umumnya orang. Karena diri kita selalu paham ibadah itu pasti di masjid, pasti baca Quran, pasti pengajian. Saking ibadah mah 24 jam teman-teman. Tergantung hatimu duduk di mana. Hatimu duduk di luar Allah, ya bukan ibadah. Mendudukkan hati benar sebagaimana yang kita kaji, ya itu namanya ibadah. Kalau ibadahnya benar total, di situ ada kehusuan, di situ ikhlas, di situ ada ihsan, di situ ada praktek ma'rifah, di situ ada praktek totalitas tauhid. Kalau benar seperti itu, hatimu mendapat limpahan makna, rasa Rabbana atina fid dunya hasanah, yang orang sering nyebutnya surga dunia. Kalau di dunianya sudah dapat surga di hati, di pikiran, kehidupan kita berkah, insya Allah bifadlillah, birahmatillah, di akhirat dapat. Gitu loh ceritanya. Jadi logis, sangat masuk akal gitu loh. Enak tuh sebetulnya ajaran agama kita ini. Jadi khusyuk itu teman-teman kuncinya ternyata di situ. Iya, totalitas rasa aja, totalitas rasa sadar. Apapun yang kita lakukan, ada totalitas rasa Allahnya. Nanti hatimu akan dibisikin oleh Allah, itu loh khusyuk. Itu istilah doang kok khusyuk itu. Praktek khusyuk yang benar, di situ ada ibadah. Istilah semua itu. Di dalam ibadah yang total benar ada khusyuk. Karena benar total di situ ikhlas. Karena benar total di situ ada ihsan, istilah ihsan. Di situ ada istilah tauhid total dan seterusnya, itu istilah semua.
tapi praktek dalam hatinya, totalnya itu sejatinya. Nah, dah.